Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Ilham dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dengan NIM 23076027. Pada hari ini saya akan membahas beberapa materi dari mata kuliah pengantar kewirausahaan sebagai nilai UTS. Saya akan memulainya dari materi yang pertama, yaitu kewirausahaan atau prinsip dasar kewirausahaan. Kewirausahaan adalah aktivitas ekonomi, perilaku, dan aktivitas wirausaha yang mencakup kegiatan formal dan informal untuk menciptakan kesejahteraan. Kewirausahaan merupakan penerapan kreativitas, inovasi, dan keberanian dalam memulai usaha baru dengan menanggung risiko. Karakteristik wirausaha meliputi komitmen, dorongan berprestasi, berorientasi pada peluang, inisiatif, pengambilan keputusan, toleransi risiko, inovasi, kepercayaan diri, dan lain-lain. Niat berwirausaha dipengaruhi oleh norma subjektif atau dukungan lingkungan, sikap berwirausaha, dan persepsi kontrol perilaku. Motivasi berwirausaha datang dari tuntutan untuk berwirausaha dan pentingnya berwirausaha untuk diri sendiri. Mindset berwirausaha adalah kepercayaan atau cara berpikir yang mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang dalam berwirausaha. Penting untuk memiliki kebiasaan positif seperti disiplin, kreatif, produktif, dan lain-lain. Keuntungan berwirausaha antara lain mendapat penghasilan, kemandirian, kepuasan, dan kebanggaan. Sedangkan kerugiannya meliputi risiko kegagalan, kerugian finansial, beban stres, dan tanggung jawab penuh. Kesimpulannya, pada materi ini membahas konsep dasar kewirausahaan, karakter kewirausahaan, faktor-faktor yang mempengaruhi niat dan motivasi berwirausaha, serta keuntungan dan kerugian dari kegiatan berwirausaha. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu model pengembangan kewirausahaan. Pertama yaitu usaha adalah kegiatan dengan menggunakan tenaga pikiran atau badan untuk menyatakan suatu maksud. Pengembangan usaha adalah suatu cara atau proses memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun mendatang dengan meningkatkan perluasan usaha, kualitas dan kuantitas produksi. Kemudian tahapan pengembangan usaha. Yang pertama yaitu memiliki ide usaha, penyaringan ide atau konsep usaha, pengembangan rencana usaha atau business plan, dan implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Kemudian teknik pengembangan usaha. Yang pertama yaitu perluasan skala usaha. Kedua yaitu perluasan cakupan usaha atau diversifikasi. Kemudian perluasan dengan kerjasama, penggabungan atau joint venture, merge, dan akuisisi. Kemudian strategi pengembangan usaha. Yang pertama yaitu integrasi vertikal, intensif, diversifikasi, dan bertahan. Kemudian strategi dalam perspektif Islam, itu jujur, ikhlas, profesional, silaturahmi, niat suci, zakat atau infak atau sedekah. Kemudian analisis produk dan pasar, produk, pengembangan, jenis, kemasan, dan labeling.
Kemudian pasar, orang, kebutuhan atau keinginan dan daya beli. Kemudian bauran pasar, produk, harga, tempat, dan promosi. Kemudian perencanaan pengembangan unit bisnis terdiri dari visi, misi, analisis eksternal dan internal. Kemudian sasaran, strategi, program, dan implementasi. Yang terakhir yaitu pengendalian dan evaluasi. Kesimpulannya yaitu materi ini mencakup konsep utama pengembangan usaha, tahapan, teknik, strategi, analisis produk pasar, serta perencanaan unit bisnis secara garis besar. Untuk materi selanjutnya yaitu strategi kewirausahaan. Yang pertama yaitu entrepreneurial mindset, menggunakan pengetahuan dan motivasi untuk mengatasi ketidakpastian dalam bentuk keyakinan akan peluang usaha. Kemudian managing resource strategically, menjaga keunggulan kompetitif perusahaan dengan mengelola sumber daya secara strategis. Kemudian strategi bagi pemimpin pasar dan bukan pemimpin pasar. Yang kedua yaitu strategi pengelolaan usaha. Manajemen usaha, proses perencanaan manajemen usaha, yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, staf, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian langkah-langkah manajemen usaha terdiri dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pantang menyerah. Dan terakhir yaitu perencanaan usaha. Terdiri dari cetak biru tertulis yang berisi misi, usulan, operasional, finansial, strategi, peluang dasar, dan kemampuan pengelolaan. Yang ketiga yaitu teknik dan strategi pasar. Yang pertama yaitu tujuan pemasaran, yaitu menghasilkan produk sesuai kebutuhan konsumen. Yang kedua, langkah perencanaan pemasaran, yaitu menentukan kebutuhan konsumen, memilih pasar sasaran, dan menempatkan strategi pemasaran. Yang terakhir yaitu strategi pemasaran usaha, yaitu penetrasi pasar, pengembangan produk, dan segmentasi pasar. Kemudian poin keempat yaitu strategi bersaing dalam berwirausaha. Strategi meliputi perubahan produk, penetrasi pasar, ekspansi pasar, diversifikasi, integrasi, akuisisi modal, manajemen SDM, analisis pesaing, penentuan harga, interaktif dengan masyarakat. Kemudian kompetensi wirausaha sebagai manajer yaitu fokus pasar, proyeksi pendanaan, membangun tim manajemen, melibatkan inventor, dan strategi pengembangan usaha. Materi ini mencakup poin-poin utama tentang strategi kewirausahaan dalam membangun dan mengelola usaha, serta teknik dan strategi pemasaran dan persaingan. Untuk materi selanjutnya yaitu etika bisnis dalam wirausaha. Yaitu poin-poin pentingnya yaitu yang pertama, etika bisnis adalah kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan memecahkan permasalahan. Etika bisnis sangat berpengaruh bagi perusahaan untuk mempertahankan loyalitas stakeholders. Stakeholders terdiri dari internal, yaitu investor, karyawan, dan manajemen, dan eksternal yang terdiri dari pelanggan, asosiasi dagang, kreditor, pemasok, pemerintah, dan masyarakat.
Loyalitas stakeholders sangat tergantung pada kepuasan yang mereka peroleh dari perusahaan. Yang ketiga yaitu terdapat 10 prinsip etika universal yang mengarahkan perilaku bisnis, yaitu kejujuran, integritas, menepati janji, kesetiaan, keadilan, suka membantu, menghormati orang lain, bertanggung jawab, mengejar keunggulan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat yaitu cara mempertahankan standar etika, yaitu dengan menciptakan kepercayaan perusahaan, mengembangkan kode etik, menjalankan kode etik secara adil dan konsisten, melindungi hak perorangan, mengadakan pelatihan etika, melakukan audit etika, menjaga standar tingkah laku, menghindari contoh etika tercela, menciptakan budaya komunikasi dua arah dan melibatkan karyawan. Kelima yaitu tanggung jawab perusahaan meliputi tanggung jawab terhadap lingkungan, karyawan, pelanggan, investor, dan masyarakat sekitar. Secara umum, materi ini menekankan pentingnya menjaga etika dan tanggung jawab sosial dalam menjalankan bisnis agar dapat mempertahankan loyalitas para stakeholders. Untuk materi selanjutnya yaitu kewirausahaan sosial. Materi ini membahas tentang kewirausahaan sosial atau sociopreneurship dan inovasi sosial. Kewirausahaan sosial adalah inisiatif dalam bidang kewirausahaan yang bertujuan memecahkan masalah sosial dan membawa transformasi positif. Sedangkan inovasi sosial adalah menciptakan solusi baru untuk masalah sosial dengan tujuan mengubah masyarakat. Materi ini terbagi dalam 3 bagian utama. Pada bagian pertama itu menjelaskan definisi kewirausahaan, sejarah perkembangannya dan menggali niat serta peluang di balik kewirausahaan sosial. Bagian kedua yaitu membahas inovasi sosial, mencakup definisi, jenis-jenis, tujuan, prinsip, model bisnis, dan proses inovasi sosial. Inovasi sosial dianggap sebagai jantung dari bisnis sosial. Bagian ketiga adalah studi kasus tentang penerapan bisnis model kanvas pada sociopreneurship budidaya jamur merang di Pondok Pesantren Darul Quran Wal Irsyad Wonosari. Pondok pesantren ini mengembangkan kewirausahaan sosial melalui budidaya jamur merang untuk meningkatkan perekonomian pondok dan masyarakat sekitar. Secara keseluruhan, materi ini memberikan pemahaman tentang konsep, prinsip, dan implementasi kewirausahaan sosial, serta inovasi sosial sebagai upaya mengatasi masalah sosial secara berkelanjutan. Kemudian untuk materi yang terakhir yaitu kewirausahaan di era revolusi industri 4.0. Pada materi ini kita membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu peluang dan tantangan wirausaha di era teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi dan penetrasi internet membuka peluang besar bagi wirausaha untuk menggunakan teknologi secara alternatif bisnis, seperti menjual barang atau jasa secara online. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan berbelanja online antara lain kenyamanan, kelengkapan informasi, mencari info produk, serta efisiensi dan biaya. Yang kedua yaitu e-commerce, sosial media, dan mobile apps. E-commerce memungkinkan proses jual beli dilakukan secara online seperti melalui platform Bukalapak, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Kemudian sosial media dan mobile apps bermanfaat sebagai media promosi, melihat selera pasar, memberikan pengalaman lebih bagi pelanggan, dan melihat kompetitor.
Kemudian dalam pemasaran digital, wirausaha dapat menggunakan profil bisnis dan produk Google Maps, Facebook, Instagram, SEO, website atau blog. Poin ketiga yaitu kompetisi dan pengembangan usaha era TI atau teknologi informasi. Yang pertama yaitu era digital membuka peluang dan persaingan bisnis yang lebih luas. Diperlukan strategi bisnis untuk menghadapi persaingan, seperti memiliki minat, visi jangka panjang, kepemimpinan, dan jaringan atau relasi. Kemudian kewirausahaan digital melibatkan pemilik ide kreatif, pusat riset, penyedia modal, dan pemerintah dalam mengembangkan bisnis teknologi. Rangkumannya yaitu revolusi industri 4.0 membuka peluang bisnis berbasis teknologi digital. E-commerce menjadi tulang punggung dalam pengembangan bisnis di era teknologi informasi. Sosial media dan mobile apps memudahkan penetrasi pasar dan pemasaran produk secara digital. Dan itulah presentasi saya terkait materi-materi pada mata kuliah pengantar kewirausahaan selama setengah semester ini. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau informasi. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.